That's the atomic bomb exploding at Nagasaki. Tokyo was flat. These pictures are extracts from a Japanese film captured by the American Army. Setelah terjadi pengeboman atas kota Hiroshima dan Nagasaki, kekuatan Jepang mulai melemah karena dampak dari bom atom. Berita pengeboman ini didengar oleh salah satu pemuda Indonesia, Sultan Syahrir. The peoples of the world. World War II is about to come to its official closing. We're on the Pacific Fleet flagship USS Missouri in Tokyo Bay for the signing of the surrender of Japan. Harus kuberitahukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Insinyur Soekarno kembali ke tanah air pada 14 Agustus 1945 setelah melakukan pertemuan dengan Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Mereka diberi janji kemerdekaan, bahkan Marsekal Terauchi telah memberikan selamat atas kemerdekaan Indonesia yang dijanjikan tersebut. Bung, aku membawa berita penting, Bung. Ada apa, Bung Syahrir? Bom atom telah dijatuhkan oleh Sekutu terhadap Nippon. Sekarang Nippon sedang terdesak. Apa? Cepatlah, kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita secepatnya. Baiklah, mari kita diskusikan ini dengan Bung Karno. Baiklah. Bung. Ada apa ini? Bung, bom atom telah dijatuhkan oleh Sekutu terhadap Nippon. Apa? Silakan duduk. Jadi, Bung, apa yang harus kita lakukan? Dan sebaiknya kita harus cepatnya memproklamasikan kemerdekaan kita. Tidak bisa secepat itu. Kita harus mengkonfirmasi kebenaran akan berita ini. Lagi pula, Nippon masih memiliki kekuasaan persenjataan yang kuat di sini. Apa yang harus kita takutkan, Bung? Mereka sudah kalah telak. Tidak bisa. Kita harus melewati jalan kemerdekaan ini dengan benar. Lagi pula, Nippon sudah memberikan janji kemerdekaan kepada kita. Maka marilah kita sabar menunggu. Sudah. Janganlah saudara-saudara ini saling meninggikan ego masing-masing. Yang terpenting adalah kemerdekaan bangsa ini. Lebih baik kita memikirkan cara terbaik untuk meraih kemerdekaan bangsa ini. Apa yang perlu dipikirkan lagi, Bung? Hanya ada satu jalan terbaik, yaitu secepatnya memproklamasikan kemerdekaan sebelum kita dikuasai kembali oleh Sekutu. Para golongan muda bangsa Indonesia berkumpul di rumah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir, Chairul Saleh, Darwis dan Wikana berembuk setelah mendengar berita menyerahnya Jepang. Aku sudah mendengar berita tentang kekalahan Nippon. Nagasaki dan juga Hiroshima sudah diluluhlantahkan oleh Sekutu. Lalu, langkah apa yang harus kita ambil? Apakah kita akan memproklamasikan kemerdekaan kita, Bung? Sayangnya tidak, karena aku sudah membicarakannya dengan Bung Karno dan juga Bung Hatta. Tetapi mereka tidak sependapat dengan diriku. Sangat disayangkan, kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Dan peristiwa ini merupakan Nippon telah melemah dan ini merupakan kesempatan besar bagi bangsa kita untuk merdeka. Saya merasa Bung Karno dan Bung Hatta merasa sangat tunduk terhadap pemerintahan Nippon. Ya, aku juga sudah berusaha keras untuk membujuk mereka. Sepertinya kita harus mencari cara lain. Setelah golongan muda mendengar berita kekalahan Jepang,
Mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan pada pukul 7 pagi, tanggal 15 Agustus 1945. Sejumlah pemuda berkumpul di belakang area laboratorium bakteriologi. Hadir antara lain Chairul Saleh, Johar Nur, Parjono, Armansyah, Subadio Sastrotomo, Suroto Kunto, Eri Sudewo, Syarif Taib, Wahidin Nasution, Nasrun, Sukarni, Karimudin, Adam Malik, dan juga Darwis. Chairul Saleh memimpin rapat pada saat itu. Baik, mari kita mulai rapat hari ini. Pertama-tama kita harus memikirkan caranya. Bagaimana agar kita dapat mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Aku rasa kita harus melakukan itu. Kalau tidak, mereka tidak akan mempercepat proklamasi Indonesia. Ya, itu betul. Setuju. Menurut saya, Soekarno dan Bung Hatta harus memproklamasikan mereka dengan cepat. Ya, betul. Kita harus mendesak mereka. Tapi bagaimana kita dapat melakukannya? Bagaimana kalau kita berunding terlebih dahulu? Tetapi jika mereka berdua tidak sepaham dengan kita, barulah kita bertindak. Betul, Bu. Bagaimana jika aku dan Bung Wikana yang pergi berbicara kepada mereka? Yang lainnya bersiap saja untuk selanjutnya. Baiklah, saya akan tunggu pesan selanjutnya. Karena ketidaksetujuan Soekarno dan Hatta, pada tanggal 16 Agustus pukul 4, Sukarni, Wikana, dan Chairul Saleh memaksa membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Kita tidak bisa begini terus, Bung. Ya tetapi kita harus bagaimana? Kita harus tetap menunggu. Kita tidak boleh gegabah. Kalau kita tidak memproklamasikan kemerdekaan, akan terjadi pertumpahan darah, Bung. Ini leherku. Seretlah aku ke pojok sana dan sudahilah nyawaku hari ini. Jangan tunggu besok. Bukan begitu, Bung. Kami hanyalah memperingatkan. Kalian tetap harus ikut kami sekarang juga. Ada pula Fatmawati dan Guntur, yang merupakan buah hati Soekarno dan Fatmawati, yang belum genap 1 tahun usianya. Perbuatan siapa ini? Sesampainya di Rengas Dengklok, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga para pemuda tinggal di rumah seorang petani Tionghoa yang bernama Chow Kisong. Dan di sana mereka membahas persoalan proklamasi. Jadi kita mau minjem tempat Bapak buat diskusi dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Ya boleh, silakan. Bung, ayo cepatlah, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Nippon sudah menyerah, kami pun siap melawan Nippon apapun yang terjadi. Tetap saja tidak semudah itu. Aku pun masih tidak yakin. Mari kita bicarakan ini baik-baik di Jakarta. Tidak seperti ini. Tidak ada yang perlu didiskusikan lagi. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan kita. Di Jakarta, Wikana sebagai wakil golongan muda melakukan kesepakatan dengan Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua. Bung, di manakah Bung Karno dan Bung Hatta? Mereka berada di suatu tempat untuk mempersiapkan proklamasi. Begini saja, saya akan membantu mereka untuk melaksanakan proklamasi. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Tanggal proklamasi harus segera ditetapkan. Baiklah, tanggal proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus. Baik, jika tidak, kami, golongan muda, tidak akan tinggal diam. Baiklah, serang di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Mereka berada di Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo pun bergegas ke Rengas Dengklok dan membawa Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Lalu mereka pun melanjutkan dengan proses penyusunan naskah proklamasi.
26 anggota PPKI akan melangsungkan sidang PPKI 1 pada tanggal 16 Agustus 1900. Bung Kamu dan Bung Hatta yang dapat ditemukan. Saya sudah mencari mereka kemana-mana. Apa? Lalu bagaimana? Apakah kita harus melanjutkan persidangan tanpa Bung Karno dan Bung Hatta? Tidak. Kita harus tegas mencari mereka. Sekarang. Siap. Setelah bertolak dari Rengas Dengklok, rombongan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta dan sampai pada pukul 23.00 WIB. Rombongan tersebut bergerak menuju Hotel Des Indes untuk mengadakan pertemuan membahas proklamasi. Izinkan kami masuk sebentar saja. Tidak. Iya, sebentar aja. Mengapa tidak? Tidak. Kita harus masuk. Kita cuma mau masuk sebentar saja. Tidak. Sebentar saja. Tidak. Hotel Des Indes tidak mengizinkan pertemuan setelah jam 10 malam. Lalu di manakah pertemuan dapat berlangsung? Saya memiliki teman perwira Jepang. Ia sangat bersimpati dengan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, segera hubungi perwira tersebut. Baik. Dari rumah Laksamana Maeda, Soekarno-Hatta diantar oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda ke rumah Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, KSAD ke-16 yang menjadi gunseikan pemerintahan militer Jepang di Hindia Belanda. Kon bawa ada yang bisa saya bantu? Saya di sini mengantarkan Tuan Soekarno dan Tuan Hatta untuk menemui Yamamoto Gunseikan. Tolong panggilkan sang jenderal. Baik, tunggulah sebentar, saya akan berikan kabar ini kepada Yamamoto Gunseikan. Baik. Sumimasen, Maeda Shosho. Saat ini Yamamoto Gunseikan tidak dapat bertemu dengan Anda. Anda diinstruksikan untuk bertemu dengan Nishimura Sumobocho di kediamannya. Baiklah, saya akan segera beranjak. Setelah menerima instruksi Moichiro Yamamoto, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta Maeda segera bergerak menuju kediaman Mayor Jenderal Otoshi Nishimura yang menjabat sebagai Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang. Ada yang bisa saya bantu? Saya datang ke sini untuk mengantarkan Tuan Soekarno dan Tuan Hatta untuk bertemu dengan Nishimura Somobuko atas instruksi dari Yamamoto Gunseikan. Baiklah, silahkan tunggu sebentar di sini. Sementara saya akan utarakan kedatangan Anda kepada Tuan Nishimura. Baiklah, Tuan Nishimura siap bertemu dengan Anda. Silahkan tunggu di dalam sebentar. Silakan duduk. Tuan Nishimura akan datang sebentar lagi. Bapak Luas, selamat malam. Ada hal apa yang terjadi sehingga Anda mendatangi saya di tengah malam ini? Selamat malam Tuan Nishimura. Kedatangan saya di sini untuk menemui Anda karena saya ingin mengantarkan Tuan Soekarno dan Tuan Hatta berkenaan dengan janji kemerdekaan kepada negara Indonesia. Malam Nishimura Sumobocho. Saya beserta Tuan Hatta bertemu dengan Marsikal Terauchi di Dalat, Vietnam. Beliau memberikan janji kepada kami bahwa Indonesia bisa memproklamirkan kemerdekaannya kapanpun kita siap. Kami yakin saat ini merupakan saat yang tepat. Saya mengerti keinginan Anda untuk penyerahan kemerdekaan segera mungkin. Namun, kami, pihak Jepang, telah memberikan pernyataan menyerah terhadap sekutu beberapa hari yang lalu. Dan kami telah berjanji terhadap pihak sekutu untuk menjaga status quo di negara-negara pendudukan, termasuk Indonesia. Tuan Nishimura, Marsikal Terauchi telah memberikan izin kepada kami untuk meraih kemerdekaan. Tetapi kenapa di saat yang genting seperti ini, Anda malah menolak untuk memberikan janji kemerdekaan yang telah diberikan oleh Nippon sendiri? Anda, Perwira Nippon, Tuan Nishimura, apakah Anda ingin menggaskan semangat Bushido agar dikasihani oleh pihak sekutu? Maaf, tapi perintah adalah perintah. Saya tidak dapat memberikan izin itu kepada Anda. Saya mengingatkan Anda sebagai perwira Nippon untuk mematuhi peraturan Tokyo, Tuan Maeda.
Jika Anda tidak mengizinkan adanya proklamasi kemerdekaan di sini, maka jangan mengganggu proses kemerdekaan yang ada di sini. Menjelang tengah malam, rombongan sampai kembali ke rumah Maeda. Atas keputusan bersama, diputuskan malam tersebut tetap akan dibuat rumusan naskah proklamasi, meski tanpa izin dari pemerintah Jepang. Sekitar pukul 2, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo beranjak ke ruang makan. Mereka bertiga berembuk dan memikirkan kalimat yang ditulis untuk pernyataan kemerdekaan Indonesia. Sebagai samurai sejati, saya akan menepati janji Nippon kepada bangsa Indonesia. Silakan gunakan dengan saya untuk mempersiapkan proklamasi. Silakan. Apakah saudara masih ingat dengan teks pembukaan Undang-Undang Dasar kita? Ya, saya masih ingat, tapi tidak semua. Baiklah, aku mengusulkan agar Bung Hatta yang menyusun teks proklamasi, sebab kuanggap tata bahasanya yang paling baik. Sehabis itu, kita bisa mempersoalkan ini bersama dan pada akhirnya memperoleh tujuan. Apabila apa yang mesti dipikirkan lebih baik, Bung menuliskan apa yang dipikirkan. Akhirnya disepakati kalimat pertama sebagai berikut. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Namun, Hatta menganggap kalimat itu kurang memadai. Ia menyisipkan kalimat kedua, yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Naskah yang awalnya bernama Maklumat Kemerdekaan menjadi Proklamasi Kemerdekaan, beserta beberapa suntingan kata lainnya. Akan karuniamu, tanah airku Pusaka, Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu. Demikianlah naskah proklamasi ini. Nantinya naskah ini akan dibacakan. Bung, tolong ketik ini. Karena ketiadaan mesin tik berhuruf Latin, asisten Maeda bernama Satsuki Mishima meminjam mesin tik kepunyaan Mayor Dr. Herman Kandeler dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman. Dengan mesin tik yang dipinjam itu, Sayuti mengetik teks proklamasi di sebuah ruangan dekat dapur. Ia ditemani oleh BM Diah, seorang jurnalis dan tokoh pemuda. Beberapa suntingan juga dilakukan oleh mereka dalam pengetikan. Terima kasih. Naskah proklamasi sudah jadi, tuan-tuan. Saya mengusulkan agar kita semua dapat membubuhkan tanda tangan di naskah ini. Betul, Bung. Peristiwa ini dapat mencontoh peristiwa proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat. Bukan kita semua yang harus menandatangani naskah itu. Baiklah Bung Karno dan Bung Hatta menandatanganinya atas nama rakyat Indonesia. Seusai penandatanganan naskah proklamasi, kemudian mereka berembuk mengenai tempat pemandangan proklamasi kemerdekaan. Kami pemuda telah memberitakan kepada rakyat untuk pergi berbondong-bondong ke lapangan Ikada. Sebaiknya pelaksanaan proklamasi berlangsung di tempat itu. Baiklah, sebaiknya pagi nanti sebelum pelaksanaan proklamasi, kita tinjau kembali lokasi tersebut. Baik Bung, saya akan meminta beberapa pemuda untuk meninjau lokasi tersebut pada pagi ini. Bagi para pemuda yang bekerja di kantor-kantor berita, saya berpesan bahwa supaya berita ini disebarluaskan di seluruh dunia. Setibanya dari rumah Laksamana Maeda, Soekarno sakit. Badannya panas dan berkeringat. Penyakit malarianya kambuh. Mukamu pucat sekali. Tidur dulu, Mas.
istirahat dulu ya mas, semoga besok pagi sudah baikan. Salah seorang pemuda memberitahukan kabar bahwa teks proklamasi telah selesai disusun dan proklamasi akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945 pukul 8 pagi. Masuk. Ada apa ini? Silakan duduk. Saya ingin memberitahu bahwa naskah proklamasi telah selesai disusun dan proklamasi akan dilaksanakan esok hari pada pukul 8 pagi. Di manakah proklamasi akan dilaksanakan? Bung Sukari menyarankan proklamasi dilaksanakan di lapangan IKADA. Gitu. Baiklah, kalian berdua, tolong sebarkan berita proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 atas usaha kita sendiri, bukan usaha Jepang. Bukan paginya, 2 orang pemuda melihat situasi di lapangan IKADA. Ada beberapa tentara Jepang yang menjaga lapangan tersebut dengan persenjataan yang lengkap. Hei, ada urusan apa kalian di sini? Lebih baik kalian berdua pergi dari tempat ini. Sekalipun tidak dilaksanakan di sini, kami pasti akan secepatnya terbebas dari penjajahan yang kalian lakukan atas bangsa kami selama ini. Ada apa? Bu, nampaknya lapangan IKADA kurang kondusif. Masih banyak tentara Nippon yang berjaga di sana. Mengapa kalian memancing kesalahpahaman dengan pihak Nippon? Proklamasi akan dilaksanakan di kediaman saya. Baik, Bu. Kalian kami sebarkan berita ini. Akhirnya pelaksanaan proklamasi akan berlangsung di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Hari itu pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan. Rakyat berbondong-bondong menuju rumah Soekarno untuk dapat menyaksikan peristiwa maha penting tersebut. Tetapi pembacaan teks proklamasi sedikit melenceng dari jadwal. Dikarenakan sakitnya Soekarno, maka pembacaan teks proklamasi dilakukan pada pukul 10 pagi. Bagaimana Mas? Semua sudah siap, tinggal menunggu kedatangan Hatta saja. Apa Mas kuat? Insya Allah aku kuat. Bangunkan Hatta jika dia sudah datang. Ya sudah Mas, istirahat dulu ya. Beberapa saat kemudian, Hatta tiba di kediaman Soekarno. Hatta disambut oleh rakyat yang telah berkumpul. Hatta pun menuju kamar Soekarno diantar oleh Latif. Rakyat sudah menunggu di luar, Bung. Bagaimana? Sudah siap? Siap. Baiklah, saya tunggu di depan. Awalnya, yang ditugaskan untuk mengibarkan bendera merah putih adalah SK Trimurti. Namun, Trimurti mendelegasikan tugas tersebut kepada Latif Hendra di Ningrat dan juga Suhut. Kibarkanlah bendera pusaka ini. Terima kasih atas kepercayaannya. Namun saya rasa saya kurang pantas mengemban tugas tersebut. Jika kamu merasa begitu, lalu siapa yang kamu anggap pantas? Menurut saya, Latif dan Suhut lebih pantas mengemban tugas tersebut. Apakah kalian siap mengemban tugas ini? Insya Allah kami siap. Kibarkanlah bendera pusaka ini.
Setelah semua penantian panjang, akhirnya saat itu pun tiba. Saat dimana semua perjuangan, pengorbanan, semua pertumpahan darah dibayar dengan tuntas. Hari itu akhirnya tiba, di mana setelah ribuan siang dilalui dengan teriakan kesengsaraan, dan setelah ribuan malam dilewati dengan ratap keputusasaan. Hari itu, bangsa ini berhasil keluar sebagai pemenang. Merdeka! Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari yang akan dikenang sebagai hari yang sangat penting bagi sejarah bangsa ini. Saudara-saudara sekalian akan menjadi saksi dari bebasnya bangsa kita dari belenggu penjajahan. Sudah terlalu lama kita diperlakukan semena-mena di atas tanah kita sendiri. Kini saatnya kita bangkit. Bangkit dari segala keterpurukan dan ketidakadilan. Hari ini kita akan menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang berdiri di atas kakinya sendiri. Namun proklamasi ini bukanlah akhir dari segalanya. Justru ini adalah awal dari babak baru perjuangan kita dalam mempertahankan kebebasan kita. Maka untuk mengawali babak baru ini, marilah kita dengarkan proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Apakah kamu mendapatkan hasil foto yang bagus? Ya, aku mendapatkannya. Apa kau juga mendapatkannya? Ya, aku pun mendapatkannya. Foto ini adalah benda pusaka yang kelak akan menjadi peninggalan bersejarah bagi negara ini. Ya, dan Nippon akan berusaha melenyapkan hal apapun yang berkaitan dengan proklamasi ini. Maka, kita harus bisa menjaga foto-foto ini sekalipun nyawa kita taruhan. Dugaan tersebut sangat tepat. Jepang yang mengetahui bahwa Franz dan Alex Mendur telah mengabadikan momen bersejarah itu pun langsung memburu kedua kakak beradik tersebut. Kamera Tustel milik Alex Mendur tidak terselamatkan dari rampasan Jepang. Beruntung, sang adik, Franz Mendur telah menyembunyikan negatif film, hasil jepretannya. Ia kemudian menguburkan roll film itu di kebun kantornya. Kabar tentang kemerdekaan Indonesia ini pun akhirnya menyebar dengan luas dan sangatlah cepat. Namun,
Karena adanya keterbatasan ruang gerak untuk dapat berkomunikasi, maka kabar ini tak sepenuhnya diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara, hari ini kami akan menyebarkan sebuah berita penting. Peristiwa di mana bangsa Indonesia telah keluar dari penjajahan. Hari ini, tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia telah merdeka. Proklamasi telah dilakukan di Jalan Pegangsangan Timur nomor 56, Jakarta.